sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani hayatali kamalika wa adada kamali sallallahu mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani hayatali kamalika wa adada kamali sallallahu rabbuna alan bil mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamalani ayatali kamalika wa adada kamali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu lakar ridha wa lihaqqil ada wa atihil wasilatu wal fadilah wal syaraf wal darajatal 'aliyatan rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah ya arhamar rahimin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair al-khair wa a'anahum alaih fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin ikhwani jamaah majlis ta'lim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Di malam yang ketujuh daripada bulan Jumadil Ula, kembali kita dikumpulkan Allah di masjid yang penuh berkah dalam sehat walafiat. Berikan kemudahan oleh Allah, kita dipilih Bapa, didatangkan, dikumpulkan, lalu kita insya-Allah dengan perkumpulan ini dimuliakan oleh Allah. Dengan salat yang kita lakukan tadi, dengan zikir yang kita lakukan ba'da salat, dengan duduknya kita di majlis taklim yang mulia ini, maka insya-Allah kita yakin apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan seperti tadi akan kita dapatkan insya-Allah. Ampunan dosa kita diberikan Allah, daripada pahala yang berlimpah yang begitu besar diberikan Allah, dan derajat kita pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini masjid menjadi syahidan lana la alaina, insyaallah menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melanjutkan beberapa pelajaran kita malam hari ini dari kitab Sabilul Dzikar, kami minta kepada pengurus masjid untuk bisa matikan kipas-kipas yang di samping. Tidak ada orang yang duduk di samping, semua yang masjid ini duduk di tengah untuk kita sama-sama menghidupkan majelis. Sekali lagi kepada pengurus masjid, kipas angin yang di samping itu dimatikan. Mubadzir, dosa. Mubadzir itu buang-buang sesuatu dengan tanpa manfaat, itu berdosa, apalagi kalau sifatnya wakaf, ya tidak boleh kita sembarangkan. Jangan cuma gara-gara sikok uang duduk nak berkipas, dah galak gabung majlis dia ngiripin kipas. Ya, kalau dah galak gabung majlis silakan duduk, cari tempat yang tidak mengorbankan kebutuhan majlis masjid ini. Yang di luar, di samping, bukannya di dalam masjid. Yang di luar samping teras. Dari sebelum maghrib hidup mubadir. Kadang-kadang orang ini suka menghidupkan, habisnya dibelari, tidak dimatikan. Itu orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu perlu diluruskan. Taib ikhwan rahimakumullah, fidakumullah, faqakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Sabilul Dzikar. Setelah kemarin membacakan khatimah daripada al-umur tsani, sekarang kita masuk ke umur tsalis. Kehidupan, fase kehidupan manusia setelah kita diwafatkan oleh Allah, yaitu kehidupan alam barzakh. Maka dalam umur yang ketiga ini, fase yang ketiga ini, Imam Abdullah Al-Haddad akan menjelaskan kepada kita tentang kehidupan alam barzakh berdasarkan dalil-dalil ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kami berharap juga kepada bapak-bapak yang hadir di majlis ini untuk tidak sambil berzikir, ya, nggak bakal dapat orang berzikir sambil nuntut ilmu. Tidak dapat dua-duanya, Pak. Ya, kalau nguping nuntut ilmu sambil berzikir, zikirnya pasti tidak khusyuk. Kalau dia khusyuk berzikir, pasti ilmu tidak masuk. Ya, jadi kita diajarkan untuk fokus dengan satu amal ibadah. Zikir nanti kita bisa lakukan setelah sholat isya. Sekarang waktu kita untuk menimba ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Qala Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad fi kitabih Sabilul Dzikar al-umr ats-tsalis wa huwa min hin khuruj al-insan min ad-dunya bil maut ila hin yub'atsu min qabrihi bin nafkhi fi sur. Bab yang ketiga dari pembahasan dalam kitab ini menjelaskan tentang kehidupan manusia dari semenjak mereka diwafatkan Allah masuk ke liang kubur sampai nanti datang hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, ini fase ini boleh jadi dan sudah kita saksikan kepada orang-orang yang telah mendahulu kita, ternyata jauh lebih panjang daripada fase kehidupan di dunia. Manusia hidup di dunia, ya paling umur katakanlah tembus 70-80, embeklah paling tinggi umat Rasulullah ada yang berumur 120-160, tapi itu sangat jarang. Orang yang berumur 80 meninggal dunia, Pak. Dia meninggal 200 tahun, dosa jauh kita ambil contoh pendiri masjid yang mulia ini, Kiai Abdul Hamid bin Mahmud Kiai Marogan, yang wafat beliau di awal tahun 13 Hijriah. Wafatnya dari sekarang sudah 145 Hijriah katakanlah. Umur beliau wafat tak nyampe 100. Umur beliau wafat mungkin waktu itu sekitar mendekati 80-an kalau saya tidak salah. 80 lewat dikit barangkali. Sekarang beliau di alam baqa, dalam kubur lebih dari 150 tahun, 145 tahun ke atas. Ini contoh yang dekat. Kehidupan di alam barzakh lebih lama dibandingkan kehidupan di atas dunia. Lalu bagaimana dengan pengarang kitab ini contohnya?
Mengarang kitab ini beliau telah wafat 300 tahun yang lalu. Sampai hari ini kitab ini kita baca. Kehidupan beliau, umur beliau wafat umur juga 80-an sekian. Kehidupan di atas bumi cuma 80 tahun, tapi kewafatannya sampai hari ini. Dan hari kiamat masih wallahu a'lam. Boleh jadi 100 tahun lagi atau lebih, wallahu a'lam. Kalau kita tarik mundur sampai kepada zaman Rasulullah, maka orang yang hidup di zaman Rasulullah, mereka para ahli bait Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW wafat sudah 1400 sekian tahun yang lalu. 1445 itu dari hitungan hijrah Nabi, tapi ada yang wafat sebelum hijrah. Nah, kehidupan mereka bersama Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu umur wafat sama dengan Nabi, 63 tahun. Rasulullah wafat 63, Sayyidina Abu Bakar pun sama, Sayyidina Umar pun sama, Sayyidina Ali pun sama. Allahumma Sayyidina Utsman yang umurnya panjang mencapai 80 lebih. Nah, kalau kita contohkan beliau para sahabat Nabi yang hidup bersama Rasulullah, dan huwa Rasulullah 63 tahun hidup di atas bumi. Lalu beliau diwafatkan Allah, masuk alam kubur dengan sempurna, surga diberikan Allah. Raudhah min riyadil jannah itu benar-benar mereka dapatkan. Bahkan semua kita yang beramal di muka bumi ini tidak akan lepas. Setiap saat kita berbuat kebaikan akan kembali kepada Rasulullah kebaikan itu, pahalanya. Begitupun kepada mereka para khulafa ar-rasyidin yang menjadi sebab tersebarnya Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun setelah wafat, berapa tahun? 1400 sekian tahun. Katakanlah potong umur Rasulullah di Madinah, dekade di Madinah. Kehidupan itu ada, ikhwan. Kehidupan itu ada di alam kubur itu. Dan Rasul menyatakan kepada kita, dan insyaallah akan kita temukan lagi di sini, kehidupan itu cuma ada dua di dalam kubur itu, dan masanya panjang, dan mungkin masih akan panjang lagi, wallahu alam, entah 100, 150, 200, 300 sampai, wallahu a'lam. Kehidupan itu pasti adanya, dan ini wajib kita imani. Siapa yang meragukan apalagi menafikan, dia kafir dulu dari Islam. Apa itu? Adanya kehidupan dalam alam barzakh, kata Rasulullah. Ada kehidupan di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Dan mereka akan mengalami di alam barzakh itu terus kehidupan sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Antara dua, imma khufrah min khufratin niran au radah min riyadil jinan. Keadaan cuma dua, kali tidak menjadi taman surga bagi penghuninya, atau sebagai naudzubillah lembah api neraka. Nah, sekarang Bapak ikhwan rahimakumullah, saya mengajak diri saya pribadi dan bapak-bapak saudara yang sekarang duduk bersama kami. Mungkin kita sebagian sudah punya orang tua meninggal. Ya, kita ini sering kan Pak, ini sering kami sampaikan kalau saya diminta untuk memberikan tausiah, takziah, nujum, 40, nyatus. Itu kebiasaan kita. Ya, kalau mak kita meninggal, wak kita meninggal, nyai kita meninggal, nenek kita meninggal, tahlil 1 2 3. Kadang-kadang putus nuju, kemudian ada yang tidak mutus sambil nuju, setelah tujuh stop. Langsung hari ke-40. Kalau di Bangkok sana ada Nyelawi nama dia. 25 hari, lalu 40. Dari 40 selesainya nyatus. Kita cuma disibukkan ngitung tanggal. Bab meninggal lagi nih, tahlil 1 2 3. Selesai nujunya kapan? Langsung nyok kalender. Oh, jatuhnya nuju kagek malam Sabtu, bundagi. Malam Sabtu undang lawang kampung pas nigo kagek. Nuju bab. Datang nigo selesai 4 5 6 nuju 7 hari. Begitu cepat itu waktu berlaku. Selesai nuju, selesai acara, wong bubar kalau kita kumpul keluarga. Mama 40 kagek, tanggal di mana? Di rumah sinilah. Ya, tanggal berapa? Jengoklah kalender, nurun ke kalender buka, tanggal 40, berapa? 40 lagi. Dapat ternyata 40 hari bapak kita jatuh tanggal 1 Januari misal. Oh, jangan 1 Januari, malam 1 Januari itu, malam tahun baru. Kaget, jadi kita maju ke B, yang sikap protes. Kalau maju ke bukan 40 berarti, mundur ke B bukan 40 berarti, ribut gara-gara tentukan tanggal 40 hari ini diribut oleh kita. Kadang-kadang subhanallah ikhwan, lebih menjadi ribut soal makanannya apa, diribut ke lagi. Ustaz ceramahnya siapa, diribut ke lagi oleh kita. Tak setuju. Yang kakak besar, jangan Ustaz Ujang, aku tak pula cocok sama dia. Ustaz Muhammad itu benar, yang tinggal di pesantren itu, aku demen budak itu kalau ceramah Ustaz itu ceramah. Ustaz Muhammad itu sudah waktu ni gobak gitu. Ustaz Budi baik, ribut. Milik Ustaz ribut. Nentukan makanan, ribut kadang-kadang. Kalau 1 2 3 masih akal. Udah nuju 40 ribut. Selesai 40. Kapan nyatus? Nah, kita hitung pula sampai 3 bulan ke depan. Nyatus kah? Kapan? Sampailah datang nyatus. Selesai nyatus, mulai sedekah ruah.
Ikhwan rahimakumullah, nasihat buat anak dan antum sekalian, untuk yang kita punya orang tua baru meninggal terutama. Boleh-boleh baik, sah-sah baik, tidak ada larangan nanti mengadakan tahlil 1, 2, 3, nujum 40, selawi sampai nak nyatu, sampai nak naun tiap tahun diadakan, tidak apa-apa. Tapi yang penting sebetulnya yang seharusnya kita renungkan, kita pikirkan, kita rembukkan, kita duduk bagi bareng-bareng sama-sama dulu kita. Ketika selesai nigo itu, bukan nuju ke apa makanannya, siapa penceramahnya, kapan, tanggal berapa. Ketemu 40 tadi macam tadi pas tahun baru misal diribut oleh kita, maju jangan, mundur jangan, repot kita dengan itu. Wallahi ikhwani, bukan itu yang harusnya kita renungkan. Kalau sudah selesai nigo, nuju, masuk nuju, yang perlu kita fikir gini, selama 7 hari itu apa kabar bakku dalam kubur. Seharusnya itu yang kita pikirkan. Kita cuma repot nak ngadu ke acara. Selesai nuju ngejar 40 tadi, sampai 40 ngadu ke acara lagi. Bahkan berusaha kalau pacak makanannya lebih belagak dari waktu nuju dulu. Nyari kiai kita repot ke ustaz, ini ustaz tu diribut ke kadang-kadang. Oh, tak usah mikirkan itu, tak perlu kamu hitung 40. Sekarang 40 hari bak kau dikubur, apa kabarnya? Nikmat surga ni dirasakan, apa adab kubur yang dirasakan? Lalu 40 hari selama sejak bak meninggal, apa gawe kita? Ingat ikhwani, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita yang masih hidup ini, bahawa segala gawe perbuatan kita yang hidup di pucuk bumi ini akan disampaikan kepada orang tua kita. Ala fala tu'dhu mautakum, kata Rasulullah. Kamu yang hidup jangan kamu sakit yang meninggal itu. Dengan apa? Dengan maksiat, kelalaian, segala bentuk keburukan yang kita lakukan. Berantem adik-beradik, berebut harta, meninggalkan solat, bermaksiat itu macam-macam sampai kepada orang tua kita. Maka dalam doa kita, doa birrul walidain, disitu diungkapkan Allahumma balighum ma yasurruhum wa la tubalighum ma yasuhum. Ya Allah, sampaikanlah yang baik-baik kepada mereka tentang perihal kami yang hidup ini. Jangan kau sampaikan yang buruk yang mengganggu mereka dalam alam kubur mereka. Ini yang perlu kita pikirkan. Apa yang pacak kunjuk kubur untuk bak dalam kubur selama 40 hari. Kita kadang habis nuju, tak ada yang baca Quran untuk bak kita, tak ada yang ngirim Fatihah, tak ada yang ngirim doa untuk mereka, sedekah pun tidak. Seharusnya kita pikirkan. Ketika bak masuk rumah sakit 15 hari kemarin, kita gelisah galau, bingung galau, mana cara biar bak ni senang, biar bak ni sehat, biar bak ni mendapatkan masih kenikmatan. Begitu beliau wafat, wallahi ikhwan, kesulitan yang dialami lebih dari waktu dia sakit. Kecuali kalau kita saksikan, alhamdulillah, bak aku memang ahli ibadah, tak banyak zalim sama manusia, apa kata dia sama Allah, bahkan dia hobi sedekah, tahajud tak lepas, baca Quran sehari sejuz paling dikit. Maaf, inti tak usah repot ngurusi bak inti, tak apa-apa yang model macam itu kalau bapak kita. Tapi sekarang kita saksikan bapak kita bukan orang seperti itu, orang yang fakir dalam amal ibadahnya. Maka kewajiban kita ikhwan, Rasul dalam hadis lain mengatakan laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena orang yang masih hidup di atas bumi Allah, maka kebanyakan ahli kubur binasa, kata Rasulullah. Kenapa? Tak punya amal mereka. Sekarang kita sadar, bapakku dulu ngaji Quran tak pandai, sedekah jariah tak punya, solat pun pas-pasan, buta agama. Mak mana kabar dia di kubur ikhwan? Nuju tu merenung kita. Ini kadang-kadang pas nak nuju repot dari pagi, 40 repot dari pagi, ngejokan ampli, ngejokan salon, ngejokan makanan, ngejokan meja, ngejokan. Silakan itu boleh, tapi pernah tak duduk bareng kita apa nak kita gawe selama nuju ni. Sekarang nigo sampai nuju hari, apa nak kita sumbang untuk bak kita? Payah 2 juz Quran sehari bagi-bagi. Kita 5 beradik, 2 juz Quran sehari, 3 hari dapat 30 juz, hadiahkan untuk bapak kita. Pas nuju kita khataman. Ada tak yang macam itu? Tak ada, jarang kalaupun ada. Sebetulnya itu ya ikhwan yang harus kita harapkan. Apalagi kalau kita sadar bapak kita bukan orang memiliki harta yang pernah dijariahkan. Berilmu dia bukan kiai, bukan ustaz. Tinggal nganggap walidun salih yad'ulah. Kita ni jadi anak soleh tak sekarang untuk bapak kita, mak kita sudah meninggal. Seharusnya itu yang anak antum ikhwan fikirkan ketika masuk 40 hari. Apa dia kabar bak 40 hari di kuburannya? Apa kabar mak kita, yai kita, nyai kita di dalam kubur selama 40 hari? Wallahi ikhwan, alam kubur itu ada dan itu kehidupan. Kalau memang bak kita saksikan seperti yang katakan tadi, orang yang soleh, mak kita soleha dengan ketaatan, dengan kebaikannya, maka kita tidak perlu risau. Walaupun bukan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, kita tetap berbakti untuk memberikan kebaikan untuk orang tua kita, walaupun dia sudah dalam kenikmatan alam kuburnya.
Tapi yang jadi muskilah kalau bagaimana kita saksikan umi abah kita, kakek nenek kita, wak bini kita, atau mungkin anak kita yang sudah balik meninggal dunia masih muda, ternyata kita tahu dia tidak punya amal ibadah, fakir, gelap kuburannya, tersiksa, teradab. Ini perlu kita pikirkan ikhwan. Jadi jangan cuma repot ngurusi nojo nigo. Kadang-kadang saya bingung. Saya pernah diundang oleh satu ikhwan kita anak majlis yang mungkin niat dia baik, saya husnuzon baik. Baru selesai nigo langsung bib lagi 40 minta Habib ngisi ceramahnya. Woi, nigo baru malam ini. Lah minta 40 kaki. Tanggal berapa juga? Lah dibundanya tanggal sekian Bib. Masya Allah. Saking dia tadi nak jago biar kita ni tahu, dia berharap kita baca ceramah kan. Jadi lah pas nigo tu belum terjadi, nigo tu malam, siang lah dihitung 40 kaki kapan. Sehingga pas kita nanya kapan 40 tu, jatuhnya tanggal sekian Bib. Acaranya kapan? Habis maghrib Bib. Di mana? Lah dijadwalkannya. Cantik budak ini, bagus. Tapi pernah tak dengar mikir dari nigo sampai 40 tahun apa nak kau sumbangkan? Apa yang nak kita berikan? Saat itulah ikhwan kita harus pandai menyenangkan orang tua kita. Bersedekahlah jariah di antaranya. Karena Rasul mengatakan sedekah yang kau berikan dengan niat untuk jariah orang tua kau, maka orang tua kau dapat, kau pun pasti dapat, kata Rasulullah. Sekarang apalagi bapak kita menyaksikan, bak kita dulu, mak kita dulu tak punya sama sekali amal jah, maka berusahalah nyari duit sebanyak-banyaknya untuk menolong mereka biar punya kerajaan di surga, biar punya kenikmatan yang penuh dalam alam kubur mereka. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita jadikan Allah anak yang berbakti kepada orang tua kita, bisa menyenangkan mereka semasa hidup mereka sampai wafat mereka. Wa huwa min hin khurujil insan minad dunya bil maut, dari semenjak manusia mati diwafatkan Allah masuk kubur ila hin yub'ats, sampai datang hari kebangkitan, hari kiamat. Tiupan sang sangkakala yang kedua, yang pertama untuk menghancurkan dunia dan alam semesta. Selesai malaikat disuruh Allah meniupkan kembali sang sangkakala itu, maka disitulah bangkit manusia dari kuburan masing-masing. Masalah kebangkitan kubur ini sebenarnya kalau dibahas panjang lebar Pak, karena bakal muncul tak ingat mak mana dengan cerita orang meninggal di laut. Mak mana meninggal di laut, lalu jasadnya dimakan oleh ikan, yang makan bukan sikat iwak banyak. Mak mana bangkitnya kakek dari kubur. Pelajaran bab tauhid itu, belajari bab tauhid dengan guru yang benar. Jangan basing-basing, jangan hanya di Google. Paham? Itu hal-hal yang sebenarnya ditanya ke boleh, tidak ditanya apa-apa. Ya, tidak bakal inti ditanya kalau inti tidak bertanya tentang masalah itu. Cuma kadang-kadang orang bertanya masalah yang seperti itu. Orang mati terbakar, orang mati yang mati dalam keadaan badannya terpisah-pisah, remuk, ya, dan seterusnya. Semua mereka akan dibangkitkan di kubur. Semua mereka akan dibangkitkan di kubur. Dan yang pertama kali akan dibangkitkan Allah adalah huwa Rasulullah. Awwal yub'ats min kuburihi huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul dibangkitkan, yang pertama ditanya, aina ummati? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baru bangkit, bukan hanya aina zaujati, aina banati, aina auladi. Nabi tak nanya mana bini aku, mana anak aku. Wallahi la ikhwan. Begitu beliau dibangkitkan Allah dari kubur, yang ditanya beliau, mana umatku? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita yang ditanya ikhwan. Termasuk kita ini ditanya, dicari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu rahim. Harisun alaikum anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Wa hadha huwal barzah, itulah alam barzah, alam kubur. Kadang disebut alam barzah, alam kubur, alam baqa, ya sama maknanya. Semua ngambil dari bahasa Arab. Barzah itu bahasa Arab, kubur juga bahasa Arab. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Dan di belakang itu, artinya setelah kematian itu adalah suatu kehidupan yang disebut dengan alam barzah, alam kubur. Ila yaumi yub'atsun, sampai kapan? Sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, berapa lama? Wallahu a'lam. Dan tidak sedengat Pak, lama. Kita lagi sakit di rumah sakit, berasanya Allah alangkah lamanya. Tak betah kita Pak. Kita dalam rumah sakit tak betah, walaupun di super VIP, yang badan sakit, terang ada AC. Namanya kalau orang itu dalam keadaan minta maaf ikhwan, sakit badan gengkok, kepala mentak sakit parah, kita dapat kelas 3 rumah sakit Pak.
panas, kipas angin berbunyi pula wangu wangu wangu, sekamar gong lapan, tak betah gitu. Padahal masih ada angin, masih tegang, ada lampu. Bagaimana kalau pas mati lampu? Mari ikhwan, ya Allah, nasihat buat anak dan teman. Yuk persiapkan rumah yang hakikat itu. Kita kadang termotivasi memotivasi anak kita pun untuk nyari rumah dunia. Uji kita ni masa depan itu adalah kesuksesan dunia. La wallah ikhwan. Kalau bapak mengukur masa depan itu dengan punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan, punya rumah, punya kendaraan, punya kebun, punya segalanya, wallahi ikhwan, berarti kita sama orang kafir tak beda. Kita sama orang kafir tak ada beda. Karena orang kafir pun sama tujuan dia itu. Masa depan itu kata mereka. Lihat anaknya sukses, punya jabatan, punya kedudukan, punya penghasilan, sukses dunia, itulah sukses masa depan jadi dia. Inanalah, bukan itu. Masa depan itu ini yang kita bahas malam ini. Ini masa depan yang hakiki. Mana kita dalam kubur. Saya kita sendirian, siapa yang bakal menemani kita di alam kubur itu? Bagaimana keadaan kubur kita? Apakah penuh dengan kesejukan, dengan air yang sejuk, dengan makanan kenikmatan? Raudhah min riyadil jannah. Apakah di situ kita bakal kumpul dengan arwah para salihin, para aulia? Yang mana berkumpul mereka itu akan kumpul pasti dengan roh baginda Nabi Muhammad SAW. Atau kita akan naudzubillah terpental jauh dari mereka dan tidak berkumpul dengan mereka. Wa iyadzubillah. Ikhwan rahimakumullah, kita dengar baik lampu gelap, misal lampu gelap di ruangan ber-AC, biasanya kan kedap, ruang masih tertutup. Kalau lampu mati, AC mati, 10 menit kita langsung mengas, tidak kuat. Alam kubur itu lebih. Mereka para sahabat Rasulullah, kesempurnaan iman mereka ketika mendengar cerita dari Rasulullah tentang alam kubur itu pucat pasih, gemeter pak, keringat dingin. Padahal mereka adalah orang-orang yang pernah mendapat jaminan dari Rasulullah untuk pasti masuk surga. Tapi mereka tetap tidak tertipu dengan jaminan tersebut yang memang hak. Jaminan itu datang dari Rasulullah, bahkan dari Allah. Mereka mendengar tentang alam kubur itu mengerikan, ketakutan pak. Ketakutan. La ilaha illallah. Apa yang kita siapkan? Fa idza mata al-'abdul muslim wa tahaqqaqa mautahu fayanbaghi al-akhd fi tajhizihi ila qabrihi bi ghuslihi wa takfinihi wa salatu alaihi wa yanbaghi an yura'iya fi dhalika al-ittiba' wal akhd bima warada fi sunnah nabawiyah. Imam Ibnu Al-Arab mengatakan kalau seorang itu wafat, meninggal dunia, maka segerakanlah kamu lakukan apa yang diwajibkan kita lakukan terhadap seorang yang muslim. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban untuk semua umat Islam melakukannya. Tapi kalau sudah diwakilkan oleh beberapa orang, maka yang lain lepas dari tanggung jawaban dan tuntutan. Tapi hendaklah yang melakukan memang ahlinya, yang ahlinya, bukan orang sembarang. Nah, di sini di kitab ini memang tidak membahas panjang lebar tentang bab tajhizul mayit. Kita buka itu nanti di bab kitab fikih, bagaimana mandi ke mayit, segala macam itu harus kita pelajari. Ya, kita pelajari, kita pahami. Yang sampai kita tidak paham, walaupun itu sudah ada uang-uangnya, tapi kadang-kadang kita dapat keikhwan, subhanallah, tukang mandi ke mayit itu tidak beda dengan ketip sekarang ini. Ketip siko untuk 3 kecamatan. Tukang mandi ke mayit itu juga. Meninggal sebang menis dia tu lah tukang mandi. Pas meninggal orang enam ikut bingung. Akhirnya sebasingan duit ikutnya. Apa aku tak sanggup kalau 6 kali. Pagi 2, siang 2, sore tak kuat aku. Jadi cari orang lain, akhirnya sebasingan mandi. Na'udzubillah min dzalik. Ada tayarannya, ada syarat dan rukun-rukunnya. Kalau seorang di antara kalian muslim itu wafat dan sudah dipastikan kewafatannya, maka hendaklah kita langsung melakukan tajhizul mayit. Mulai dari memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan, kemudian kita makamkan. Saya tidak bahas tentang ini pak, karena ini pembahasan di ilmu fikih, ya. Nanti kalau kita bahas tidak cukup juga dengan 2-3 kali pertemuan. Pembahasan tentang tajhizul mayit itu mungkin butuh 3-4 kali pertemuan paling cepat. Tidak bisa kita bahas, dan memang kitab ini tidak menjelaskan tentang itu. Lalu setelah itu kita dianjurkan untuk ikut ngantar jenazah, lalu menguburkan jenazah tersebut dan jalankan dengan sesuai apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Kafa bil mautil wa'idah. Ini nasihat Rasulullah pak. Cukuplah kematian seorang di antara kalian itu nasihat buat yang masih hidup. Tapi zaman kita ini serem pak, hati banyak sudah mati.
Melihat orang meninggal tak katik sesuatu yang menggerakkan hati kita untuk berfikir aku bakal mati, lalu bagaimana kematian aku nanti. Nabi mengatakan cukuplah kematian seorang di antara kalian nasihat buat yang masih hidup. Tapi kita tidak bisa ngambil nasihat kadang-kadang. Bahkan sampai yang nasihat itu sangat tajam, Pak. Apa tuh? Ada kawan kita dulu, tetangga kita meninggal ngejut. Baru tadi pagi ketemu kita di musola. Jam 8 dikabarkan meninggal. Apa kita? Madai, berbenda baik. Subuh masih sama kami tadi. Habis maaf semi itu Pak. Madai, berbenda baik. Madai sejam meninggal. Tadi subuh masih sama aku dia. Seakan-akan tak percaya. Lalu apa yang kita buka kita? Oh itu kawan aku ni dari kecil. Kita cuma membahas yang macam itunya. Bukan mas ini orang meninggal sehat. Kawan dari kecil umurnya sama dengan kita. Kalau itu terjadi pada dia, boleh jadi juga terjadi pada diri kita. Lalu bagaimana kesiapan kita menghadap Allah, dan mana kesiapan kita meninggalkan keluarga? Sudah siap belum mereka kita tinggalkan? Maaf, bukan siap meninggalkan harta, Pak. Sudah pacak ngaji belum anak kita? Sudah pacak wuduk benar belum bini kita? Paham tak tentang haid dan nifas? Paham tak dengan najis? Tahu dah halal dan haram? Ini kadang belum sempat kita ajar. Yang kita ajari cuma apa kata? Doktrin untuk ngejar dunia. Bahkan terkadang untuk hubbud dunia pun sudah kita ajari anak kita dari kecil. Kalau anak kita punya makanan lemak, mainan, kau jangan main sama budak itu, gegek dipinjamnya rusak barang kau. Sudah didoktrin anak kita dengan untuk jadi pemilik yang egois. Kalau kita beli ke makanan, anak kita nak mentu, mah aku nak mentu, nak makan. Jangan nak makan di sini, bagi kau tak cepat makan. Dia budak minta kalau. Sudah dari kecil kita doktrin dengan hal-hal yang negatif. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak kenalkan tentang sunnah Rasulullah dari kecil. Ikhwan, ana sudah sampai ke sama antum. Ya, kita semua ni yang punya anak kecil, target minimal untuk masalah Al-Quran antum targetkan sebelum masuk SD anak harus sudah selesai Iqra. Sudah baca Quran. Bukan maaf tamat SD baru mengenal Iqra. Tamat SD baru selesai Iqra, terlambat ikhwan. Bayangkan kalau ente meninggal, anak ente umur kelas 2 dia belum baca Quran, kelas 6 belum baca Quran, siapa nak ngirim Fatihah, nak ngirim Quran untuk kita? Dan kalau kita sudah dini menyampaikan itu Al-Quran, sudah baca di taman SD, sebelum balik sudah kita baca di kitab ini. Rasul mengatakan segala amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum balik, pahalanya balik ke orang tuanya. Apa kita pengen terlambat? La wallah. Secepat mungkin aku harus dapat kiriman anak aku pahala. Maaf Pak, ini tidak ada dalam urusan dunia. Budak kecil umur 3, 4, 5, 6, 7 tahun belum pacak nyari dunia, belum pacak ngenjuk kita. Tapi kalau kita didik dengan akhirat, lah pacak ngenjuk kita dia. Dia melok berzikir, melok tasbih, melok apalagi dia hafal Yasin umur 6 tahun, 7 tahun. Baca Quran lancar. Solat pun sudah benar. Balik ke kita. Dunia belum apa-apa. Mana ada anak kecil bisa ngenjuk orang tuanya dunia dengan umur seperti itu. Tapi untuk akhirat, alhamdulillah. Kalau memang kita sudah nyiapkan anak kita. Masuk SD sudah hafal juz amma. Taman SD bahkan berapa surat-surat panjang sudah hafal. Bukan untuk sombong, bukan untuk dipamerkan, untuk kebanggaan kita di hadapan Allah dan Rasul, untuk nolong kita di akhirat, di alam kubur. Ingat Nabi mengatakan laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan berkat orang yang hidup ucuk bumi, banyakan ahli kubur itu binasa kata Nabi. Siapa mereka ahli kubur binasa? Yang tak punya bekal akhirat. Yang bisa menyelamatkan pocok kubur yang mana? Yang punya bekal akhirat, ngirim untuk meninggal. Rajin baca Quran, tiap hari ngejus Quran untuk bakku di kubur. Berzikir, solawat, sedekah untuk bakku di kubur. Wallah nikmat punya anak macam itu Pak. Inilah awladun solehah yad'u. Tapi sekarang anak kita tak pacak ngaji. Sedekah jariah tak punya. Ilmu manfaat tak punya, nak jadi apa kita di kubur? Kita berharap mudah-mudahan. Maka di sini maaf Bapak, ikhwan yang muda-muda yang belum kahwin, ya, kamu juga maaf nampak bukan nak ngajari. Memang ini agak jarang kita pakai. Kalau ngembek mantu tu jarang kita tanya kau pacak ngaji Quran tak? Jarang. Yang kita tanya kau begawe apa? Ya wajar, nanya itu wajar. Tapi pernah tak kita nanya kau paham tak tentang bab wudu? Paham tak kau apa yang batal ke solat? Tak pernah kita tanya. Padahal ini bakal jadi imam di rumah anak kita. Nak maaf nak, kau pacak baca Quran tak? Diam dia. Pacak tak kau baca Quran?
Belum Pak, sudah belajar lalu kunjuk waktu 3 bulan. Kalau memang kau pengen kawin sama anak aku dah butuh S2 kau, dah butuh S1 kau. Aku butuh kau baca Quran. Kenapa kau bakal jadi bapak cucung aku? Kau bakal jadi imam buat istrimu yang anak aku. Jarang Pak kita tunjuk target seperti itu. Tanya baca Quran. Begitupun istri, kalau kita untuk ambil mantu betina, ini bakal jadi madrasatul ula. Seorang ibu itu madrasah pertama buat anak kita. Kalau maknya tak baca Quran, ajarin nyanyi paling Pak. Bernyanyi bersenandung. Kita pengen anak kita waktu dari perut bini kita masih dalam kandungan, ini targetkan ikhwan. Yang kita pengen generasi kita ke depan, anak kita menjadi tentara Imam Mahdi. Dari sejak di perut bini kita tu nah. Tapi kalau bini kamu baca Quran, sedang ibadah, tapi kamu sudah salah pilih atau nanti milih yang salah, karena kecantikan, karena kekayaan baik, atau dari keturunan yang berbobot tanpa melihat yang keempat kata Rasulullah, kesolehannya dan agamanya, maka binasa. Apa itu? Begitu kita tahu bini kita hamil, bini kita ni wong pintar ngaji Quran, bukan pintar belagur bukan, lancar baca Quran dengan tajwid, dengan makhraj yang benar. Walaupun tak faham tak apa-apa. Pacak di ngaji kan anak kita Pak. Ini perempuan soleh punya target Pak. Begitu dia tahu hamil, ya Allah, alhamdulillah aku jaga budak ini ya Allah. Dia ngomong sama anak dia perut, ya waladi, anakku, aku targetkan minimal sehari 3 juz hadiah untuk kau. Sebulan 10 juz Pak. 9 bulan 27 kali khatam. Wajar kalau nak jadi orang soleh, alim yang bermanfaat untuk umat. Tapi kalau bini kita tak baca Quran. Kenapa saya katakan demikian? Perempuan yang hamil rata-rata tak mengalami haid, 99,9%. Perempuan hamil itu tidak haid, artinya untuk ibadah banyak dia mampu. Baca Quran. Sekarang bini kita lagi dah haid, lagi dah hamil, tak pernah baca Quran. Cari tahu ikhwan. Nang ambil mantu si fulana, siapa namanya? Khadijah binti Amir. Coba tanya dia berapa kali ngatam ke Quran sebulan. Oh tak pernah, kalau sebulan sekali, berapa kali, paling sekali dia, one day one juz, dia biasanya sehari sejuz, sudah alhamdulillah. Benar. Jadilah Pak, ada target sehari sejuz Quran. Baca tak tambah, baca tak jadi 2 juz sehari, baca tak 3 juz sehari. Ngapa? Ini tarbiyah kita buat calon mantu. Kau baca 3 juz sehari sekarang sebelum jadi mantu aku. Kaget aku berharap kalau kau sudah hamil 3 juz baca untuk anak kau di kubur. Aku pengen punya cucung ahli Quran. Darah dagingnya tumbuh dengan Quran. Bukan Quran untuk tampil, bukan Pak. Bukan untuk lomba, bukan. Bukan untuk bertitel Al-Hafidh di belakang, bukan. Tak perlu titel itu. Hafal Quran, alhamdulillah. Tak hafal Quran, tak apa-apa. Yang penting ngamalkan Quran. Kita pengen punya macam itu. Kita meninggal tiap hari, cucung kita ngejus Quran untuk kita di kuburan. Alangkah nikmatnya Pak. Punya cucung model macam itu, punya anak model macam itu. Tapi kalau tak kati, maaf, ini kami saksikan Pak. Lagi jenazah terkonjol, nyainya meninggal, neneknya meninggal, cucungnya kami di rumah yang sekolah ditarik, yang pesantren tarik, ngapa kami? Main HP kalau. Maaf, ini kenyataan yang ada. Kalau kamu nak percaya, buktikanlah besok kalau ada jenazah. Kamu masuk ke rumah itu, kumpul anak-anak cucung, kumpul kalau ada 15 sikok. Tak ada yang sikok megang Quran. Main HP, main game, buka lagu, kenapa? Tak dididik dari kecil. Tak dipersiapkan untuk masa depan yang hakikat. Siapkan untuk kita. Karena kita tak tahu amal kita lakukan sama apakah makbul atau tidak. Kalau mungkin tak makbul, dari anak kita mudah-mudahan dapat kiriman. Dari cucung kita mudah-mudahan dapat kiriman. Ya habada, alhamdulillah kalau amal kita memang makbul, ditambah lagi dengan kiriman dari mereka. Dan ditarget ikhwan. Ditarget. Jadi masa depan yang hakikat itu. Persiapan mak manu dia punya rumah mewah, megah, nyaman, adem, tentram di alam kubur. Kita dibuatkan anak kita rumah megah, mewah, adem, tentram, terang benderang, harum semua dengan segala fasilitas di alam kubur. Nak, kau tak mampu juga aku rumah belagak tak apa-apa. Penting tolong siapkan untuk aku dalam kubur. Aku pengen punya rumah belagak. Itu yang kita sampaikan kepada anak kita. Tapi banyak orang tidak. Kita motivasi anak ngajar dunia, dan kita minta dunia pun sama dari anak kita. La ilaha illallah. Wa yanbaghi an yu'lama bi mautihi ahluhu wa aqaribuhu wa jiranuhu wa ashabuhu.
Wa ahlul khairi was salah yad'u lahu wa yatarahhamu alaihi wa yashhadu as-salah ala janazati. Kemudian disunahkan ikhwan, kalau ada jenazah itu jangan diam-diam, sebarkan, sampaikan kepada halayak, diumumkan tidak apa-apa lewat mikrofon tentang kewafatan fulan bin fulan, biar orang kampung tahu kalau. Dan yang terpenting, kalau kamu bak kita meninggal ikhwan, telponi asatis, telponi kiai-kiai habaib, tolong beb, abah aku meninggal, doakan, minta doa sama mereka, minta sama kiai, minta sama asatis. Itu yang terpenting. Karena kita yakin mereka insya Allah lebih diijabah oleh Allah. Dan itu bentuk birrul walidaynya kita. Doa kita, wallahu alam. Tapi insya Allah doa anak yang memang ikhlas karena Allah untuk pasti nyampe. Nah ini kenyataan kadang-kadang kita miris lihat Pak, realita kehidupan kita ni. Begitu bapak meninggal, jangan kena ngaji ke melok nyemayan ke jenazah, dah baca. Apa kadang nunggu depan pintu masjid, nak nyambut hingga-hingga. Oi bapak kau paling senang kalau kau yang solat. Tak usah ngimami, tak apa-apa, melok solat. Ini dah nangis kita Pak sebelum masuk kuburan. Ngaji kalau tak baca, nyolatkan pun tak melok. Kakek kalau tahlilan sama, tahlil 3 hari orang kampung membacaan dia di tangga bawah nunggu. Pok kata sibuk nyambut tamu, kadang sambil kelakar, sambil ngerokok. Begitu selesai tahlil melok bentuk makanan, bubar selesai itu baik. Beda Pak. Buah hasil kebun kita dewek sama buah boleh beli. Walaupun lebih belagak yang boleh beli ni, kita katakan ini lebih belagak pada aku. Ngapa? Tanamanku dewek. Hasil jerah payung ku dewek. Mengunjuk sekerat buah dari beli sama kita sekresek cuma dapat dari kebun kita. Lebih bangga, lebih senang kita dari kebun kita. Itu gambarannya. Nah kita bapak minta maaf malam ni kita berpikirlah sekarang anak ni sudah siap untuk doa ke kita. Seandainya siapa tahu besok kita diwafatkan Allah. Atau sekarang nih, aku dan anak-anakku nih, apa yang sudah kuberikan untuk bakku yang sudah meninggal 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu. Sementara mereka hidup dalam kubur itu, bukan tidak hidup. Hidup. Sebagaimana Rasul menjelaskan, Al-Quran menjelaskan. Ini kita perlu pikirkan masa depan yang hakikat itu ikhwan. Targetkan untuk mengejar akhirat buat anak kita. Sekali lagi, jangan salah niat. Bukan untuk berambok, bukan untuk tunjuk sama orang, ditampilkan di majlis, tampilkan pas maulid Nabi anakku hafal Quran. Dah. Melok apalagi perlombaan tak usah. Suruh dia ngapalkan karena Allah, bukan ngejar titel Al-Hafiz segala macam. Dah. Aku pengen kau ibadah dan dakwah dengan Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Wayan bagi ayuk lama hendaklah kita umumkan, sampaikan kepada halayak, kepada sanak saudara, kepada orang-orang soleh untuk mendoakan almarhum ketika keluarga kita meninggal. Minta doa ke, tak apa-apa, share di grup. Pasang minta Fatihahnya. Kita tak tahu. Dengan berkat itu mungkin ada 1000 orang nyengok baca doa ke Fatihah, memfatihahkan. Ini penting. Dan ya kita berharap ketika solat jenazah yang datang juga ramai, lebih banyak yang doakan, lebih banyak dapat ampunan dosa. La ilaha illallah wa yatarahhamu alaih, dan mendoakan dengan rahmah, wa yashhadu, dan menyaksikan dan menghadiri solat jenazahnya, juga menghadiri daripada pemakamannya. Wa istahabbu liman balaghahul maut akhihi muslim ay yaqula ba'da istirja, dan disunahkan bagi siapapun yang mendapatkan kabar tentang saudaranya, keluarganya, atau siapapun meninggal dunia untuk mengucapkan doa setelah dia mengucapkan kalimat istirja. Apa itu istirja? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat ini sebenarnya Bapak bukan hanya untuk orang meninggal. Musibah apapun ucapkan itu. Cuma kita ni kadang tak faham. Ketika anak kita tumbuhkan motor, alhamdulillah sehat, bukan sehat tidak celaka sampai meninggal, masuk rumah sakit, lalu kawan kita ngomong inna lillahi, oh ya anak aku masih hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan salah ngucap juga Pak. Kadang-kadang kita ni orang awam nian. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. No, inna lillahi wa inna lillahi. Salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kepadanya kita akan kembali. Bukan inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Jangan salah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi ini kalimat bukan hanya untuk orang meninggal dunia, musibah apapun. Ya, pas kita lagi masak, kita lagi nulis, kita lagi ngaji Quran, tetap mati lampu. Astagfirullahaladzim gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata Imam Haddad, setelah kamu ucapkan istirja, baca Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin waktubhu 'indaka minal muhsinin wakhlifhu fi ahlihi minal ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Nah, itu tambahan doa dianjurkan datang dari hadis Rasulullah SAW. Jadi selesai kita doakan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita doakan ya Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin. Ya Allah, jadikanlah kitabnya ada di illiyin. Illiyin itu tempat di mana di situ disimpan semua kitab-kitab orang mukmin muslim. Kalau sijjin itu tempat menyimpan kitab-kitab amal orang-orang yang kafir dan munafik dan orang-orang yang fasik. Waktubuhu indaka minal muhsinin, dan catatlah dia sebagai kelompok orang yang berbuat kebaikan di sisimu ya Allah. Wakhlifhu fi ahlihi fil ghabirin, dan berikanlah dia keturunan-keturunan yang baik sepeninggalan dia. Waghfir lana walahu, dan ampunkanlah kami dan mereka ya rabbal alamin. Lalu setelah itu ikhwan, disunnahkan, dianjurkan untuk orang yang meninggal itu kita sebut-sebut yang kebaikan-kebaikannya. Jangan buka keburukannya. Ya. Udhkur mahasin mautakum wa kuffu masawihim, kata Rasul. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Uang itu. Keburukannya kita tahu, kebaikannya cuma 10, keburukannya 100. Yang 100 kau simpan. Yang 10 buka, sebarkan. Banyak orang tak tahu, dia turut berbuat baik, sampaikan biar orang lain tahu. Mangcik kita ni caknya macam itu, dia tu cak lesu-lesu biasa, ternyata dia ni Masya Allah ngaji Qurannya sehari sejus, tahajud dah lepas, dah berjuru rumah, buka ke apa belum meninggal. Yang tak boleh kalau kita ngambok ke gawi kita yang baik di rumah, aku ni tahajud tiap malam, ya aku sedekah, aku sejus hari, tak usah. Tapi kalau orang meninggal, apalagi orang itu dipandang orang biasa, biar orang tahu ini orang mulia. Masya Allah, si Jol ni memang jarang kejung ada majlis. Dia ni ya mungkin untuk hadir majlis maulid apa kurang, tapi dia ni birrul walidain yang luar biasa. Angkat kebaikan dia, dari sisi mana kebaikan diangkat. Tutup keburukannya, jangan dibuka. Jangan waktu hidup dulu, ngacunya melaju gawi kena kalau ibu, jangan. Lagi yang sudah meninggal Pak, ya jangan. Sebutkan kebaikan mereka, jangan kau buka keburukan-keburukan mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Masuk waktu Isya. Siapa untuk adzan Isya yang berwuduk, nak berwuduk silakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada musim afiat kita lanjut lagi pembahasan kita pada malam Selasa yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan nasihat untuk diri kami dan kita semua untuk mengingatkan bahwasanya kematian itu dekat, dan sudah banyak contoh di hadapan kita orang-orang yang meninggal begitu tiba-tiba, sangat banyak. Mungkin kalau kita hitung dalam setahun kita dapatkan mungkin lebih dari 10, 15, 20. Ada yang meninggal dalam keadaan baik, dan alhamdulillah itu lebih banyak ketimbang orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah yang tiba-tiba, dan itu lebih sedikit tapi banyak. Ya, orang yang meninggal macam-macam Pak, kita tak tahu musibah. Ya, baru-baru ini kalau salah di Bakauheni kejadian, saya lihat di berita, ada truk besar belong remnya, nabrak motor 4 orang laju, meninggal. Motor meninggal itu 4. Siapa yang ngira seperti itu? Boleh jadi dia baru pesan telepon mungkin sama bininya, sudah nanti besok aku kirim duit misal, tahu 10 menit dari situ kabar laki meninggal. Itu terjadi pada mereka, bukan berarti tidak mungkin terjadi pada diri kita, boleh saja terjadi. Ya, saya pernah nyaksikan, mungkin ikhwan sudah pernah saya ceritakan, ya alhamdulillah berapa kali kita nyaksikan orang yang meninggal di majelis taklim. Itu yang kita pengen. Ya, macam Habib Mahdi rahimahullah taala rahmatul abrar. Cantik. Ya, balik umrah, sibuk dengan maulid, malam ada ke maulid, siang maulid, malam maulid, besok sakit, masuk rumah sakit meninggal. 3 hari setelah Habib Mahdi meninggal ada satu habaib juga, Habib Hamid namanya Pak. Nah ini mastur, Habib Mahdi itu kita kenal, masyhur katakanlah. Ini magam mastur. 3 hari Habib Mahdi meninggal di Simpang Veteran dekat Ganesha, dekat Rumah Haji Alim situ. Habib Hamid namanya, bin Hashim Al-Kaf atau bin Al-Habsyi, bin Syahab, lupa saya. Bin Syahab. Dia cocong buyut Hamid yang ada di Begayut. Itu meninggal lagi berzikir Pak. Dan berzikir ngadep Quran, nama Quran. Indah, hari Jumat pula, malam Jumat pula.
Disolatkan oleh guru kita Habib Nagib pula. Alangkah indahnya meninggal. Kita punya sahib, paman kita termasuk orang kakak kita lah. Dulu rajin duduk di sini Pak. Aib Basit, mungkin semua kita kenal. Namanya Abdul Basit bin Hamzah Al-Masawah. Rajin. Masa-masa akhir hidup beliau tuh Masya Allah, ke majlis walaupun dalam keadaan sakit, baru operasi dia masih tetap datang ke majlis. Masya Allah, hayat akhirnya luar biasa. Meninggal pergi umrah. Setelah Habib Mahdi kemarin meninggal baru, mungkin 2 minggu yang lewat. Indah meninggal seperti itu. Tapi berapa banyak kita dapat juga yang menyedihkan. Meninggal gara-gara minum bir oplosan. Meninggal digebuk gara-gara mencuri. Meninggal dalam keadaan bermaksiat. Oh, menyedihkan. A'udzubillah min dzalik. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah. Fadal adhan mu'adzin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.